hari ini spesial ya sahabat, ada tamu dari SDN Mesina nih. Jadi sahabat cerdas juga bisa bergabung melalui YouTube kita sahabat di Suara Gresik, juga pastinya di Facebook, di Instagram di suaragresik.id. Sudah hadir narasumber kita di pagi hari ini sahabat ya. Di tempat ini ada Dr. Pujo Astuti ya, dan juga ada Aristiani Astuti SKMNS dari perwakilan dari SDN. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Mas Ari sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga dalam kondisi sehat semuanya ya. Jadi sahabat semuanya bisa bergabung nih di live streaming kita sahabat di YouTube, atau mungkin tanya-tanya soal tema hari ini, yaitu vaksinasi bagi masyarakat umum. Sebelum kita masuk ke tema ini Bu ya, mungkin bisa dijelasin nih Dok terkait seberapa pencapaian nih, terkait pencapaian vaksinasi di Gresik ini sampai detik ini. Itu berapa sih? Sampai detik ini sekitar 50%, sehingga ini Kabupaten Gresik mengadakan percepatan untuk vaksinasi untuk mencapai sampai 70%. Karena kalau diharapkan dengan 70% akan terjadi Immunity, kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi mas sekarang itu juga Ya, digalakkan semuanya, baik ini nggak cuma ini ya, kalau bisa dibilang nggak cuma rumah sakit, tapi seluruh vaskes, komunitas, bahkan partai politik juga sudah melakukan vaksinasi. Karena memang sekarang masyarakat dan juga Sarah dengan arah presiden Bu ya. Jadi presiden ketika kemarin kalau ada vaksin habiskan. Jadi memang untuk menaikkan immunity juga. Dan juga mungkin buat masyarakat semuanya Bu ya. Karena ini kan vaksin ini bisa dibilang penting Bu ya. Berarti seberapa penting? Penting sekali kalau jadi kalau kita sudah vaksin, ini paling tidak mengurangi untuk perawatan di rumah sakit, juga mencegah kita terinfeksi daripada, untuk sekarang kan vaksin COVID ya, jadi COVID. Kemudian misalnya kita sudah vaksin satu keluarga, mungkin ada di situ orang tua yang belum vaksin, karena tidak bisa vaksin kan kita ada standarnya untuk kalau orang tua itu ada standar, ada penilaian sendiri, mungkin tidak bisa vaksin kan ada skornya. Nah kita bisa dengan kita sudah punya kekebalan, akhirnya kalau kita mungkin kerja di luar, pulang ke rumah, paling tidak kita sudah mengurangi untuk terinfeksi. Tidak melindungi orang sekitar kita, memang itu penting sekali kalau kita vaksin ya. Selain buat diri sendiri juga untuk orang lain, seperti itu. Oke, nah ini bagaimana tanggapannya Dok? Kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin masih takut nih, kadang kan orang kan kebanyakan lihat di berita, di sosial media itu kan orang-orang itu ada habis vaksin malah lumpuh, ada yang gini, ada yang. Nah itu bagaimana Dokter dan misalnya ini menghadapi kayak mungkin mindset masyarakat yang masih seperti itu, masih takut nih divaksin, bagaimana? Kita menerangkan, mendekati mereka dengan secara humanis, jadi kita terangkan berapa sudah bisa mau menerima untuk vaksin. Ya, sebagai masyarakat juga memang kita harus jeli ya di berita yang hoax, kita cari infonya dulu, sumbernya yang benar seperti apa, jangan di-share dulu, kita tanya langsung kepada dari ke vaskes yang terdekat terkait vaksinasi. Jadi jangan mendengarkan yang lainnya. Ini memang yang memang butuh usaha bersama, baik dari semua kalangan, supaya masyarakat benar vaksin ini aman, karena sudah diimbau dari pemerintah juga, dan efek sampingnya juga masih wajar seperti itu. Berarti jadi pastikan aman. Pasti aman ya. Jadi jangan khawatir ya. Karena ada tahapan screening saat kami di pelayanan, pasien pun juga kita screening. Meskipun mereka datang kondisi fit tapi ada riwayat sakit tertentu dan mereka tidak terkontrol, itu mesti kita sarankan dulu untuk konsultasi dengan dokter sesuai dengan sakitnya. Jadi aman. Oke, jadi berarti untuk komorbid aman. Bagi penderita kayak diabetes gitu. Aman ya. Iya. Jadi semua berarti saya bilang selama terkontrol, nggak parah gitu Mas ya. Oke, jadi vaksin itu aman jika masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Oke, nah ini ngomongin soal tadi berita hoax juga ya, beredar di masyarakat terkait vaksin yang mungkin efeknya gitu ya. Nah ini kebanyakan juga masyarakat di sekarang nih, saya juga beberapa teman saya, mungkin juga masyarakat di sekitar saya itu kebanyakan mereka itu banyak yang pilih-pilih vaksin. Jadi kebanyakan mereka itu
ketika ada info vaksin ya, dimanapun bisa info vaksin itu misal 2000 dosis berapa dosis gitu ya. Itu kan pasti mungkin nggak semuanya mereka masukkan keterangan ini vaksin apa, kata Sinovac atau AstraZeneca. Nah ini gimana ini masyarakat sendiri kan kadang kan, aduh aku mau Sinovac, aku pengen AstraZeneca. Itu gimana ini? Ini bagaimana kalau menghadapi masyarakat seperti ini? Dari semua vaksin itu sudah masuk, sudah di bawah sudah standarnya WHO. Jadi semua vaksin, sedangkan ketersediaan vaksin di tempat kita awal-awal kan terbatas. Untuk sekarang memang sudah dari pemerintah sudah mulai banyak disediakan. Kemudian vaksin ini juga mengurangi kematian, mengurangi terinfeksi, dan mengurangi perawatan di rumah sakit, sehingga kita harus tetap vaksin, dengan vaksin apapun sama saja. Berarti ini bisa dibilang semua vaksin itu baik. Ada Ya. tambahan? Iya, jadi sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ya dijelaskan bahwa vaksin yang ada saat itu itulah yang paling baik. Misalnya saat ini adanya Sinovac, selama kita bisa vaksin, jadi jangan pilih-pilih. Kebetulan pas sekarang mungkin macamnya banyak, silakan seperti itu. Nggak ada masalah mau pakai vaksin apapun karena sudah dijelaskan efektif untuk virus COVID saat ini. Oke, baik. Nah ini ngomongin efektivitas, ya. Benar sih, ada juga dokter Bu Jana ini juga memastikan apakah setiap vaksin ini memiliki efektivitas yang berbeda-beda dari Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan ada lagi yang Johnson, Moderna segala macam ini apakah memiliki efektivitas yang berbeda? Memang kalau menurut dari Kemenkes itu memang berbeda-beda. Cuma hanya sedikit perbedaannya, jadi nggak terlalu banyak. Dan juga habis itu kan ada 2 kali vaksin juga. Jadi harapannya ya bisa mencegah untuk terjadinya infeksi dari virus. Berarti bisa dibilang hampir sama gitu ya. Okay. Jadi nggak ada yang mungkin lebih kuat atau mungkin lebih lebih rendah itu ya untuk efekasinya. Ada tambahan misalnya? Iya, jadi jangan khawatir kalau masalah efektif itu sudah dijelaskan, memang vaksin apapun yang ada adalah efektif. Sebenarnya kembali lagi ke mindset diri kita sendiri saat menerima vaksin, karena memang kan vaksin kan benda asing dimasukkan ke dalam tubuh, ada reaksi di dalam tubuh. Jadi kalau kita yakin vaksin dengan apapun, ya akan memberikan efek yang positif dalam tubuh kita untuk melawan virus COVID ini. Berarti bisa dibilang untuk para yang masyarakat yang belum vaksin, berarti nggak usah khawatir. Betul. Nggak usah khawatir, jadi nggak usah ketakutan yang berlebihan karena memang ini sudah dipastikan ya, karena vaksin ini aman dan juga halal ya pastinya ya. Halal ya. Jadi nggak usah diceritakan lagi. Jadi sebenarnya semakin seru dia perbincangan kita di sore di pagi hari ini. Jadi memang vaksin itu kalau di sekarang memang sudah digalakan ya di beberapa tempat, mungkin bahkan di masjid, di kampus-kampus gitu ya. Jadi mungkin yang belum vaksin bisa segera vaksin, sahabat, mumpung stok masih ada. Dan juga sahabat jelas masih bersama dengan kita di sini, tetap di program biru bersama dengan RSUD Ibu Sina. Oke, baik sahabat cerdas, kembali lagi di program biru bersama dengan RSUD Ibu Sina. Sudah hadir di studio ya sahabat, masih dengan Dr. Pujo dan juga Nurse Ari di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sahabat soal vaksin COVID-19. Nah ini juga sudah banyak yang bergabung di YouTube kita. Terima kasih. Nanti kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan nanti di akhir segmen. Nah ini kan kita ngobrol lagi ya Dr. Nurse Ari soal vaksin. Nah ini kalau boleh tahu bagi penyintas gitu ya. Data sendiri di sini kan lumayan juga banyak penyintas dari COVID-19. Nah kira-kira ini kan pasti kan harus divaksin gitu. Nah kira-kira waktu yang tepat ini dalam kondisi apa dan bagaimana kira-kira untuk vaksin ini untuk para penyintas? Para penyintas itu
sekitar setelah terinfeksi itu 3 bulan dalam kondisi dia fit jadi sehat. Berarti kalau misal kurang dari 3 bulan boleh nggak? Tapi kalau dalam kondisi yang sehat, Ya, misal 1 bulan, tapi kondisinya sehat, itu boleh nggak? 1 bulan kalau yang dari pemerintah sih anjurannya 3 bulan. Jadi kondisi fit dan dalam 3 bulan itu diperkirakan antibodinya sudah mulai menurun, sehingga antibodi terkena COVID itu sudah mulai menurun sehingga perlu divaksin. Oke, ada tambahan? Iya, seperti itu memang rekomendasinya tetap 3 bulan ya dari Itagi. Di Kemenkes Itagi anjurannya untuk penyintas tetap 3 bulan. Memastikan kalau sudah 3 bulan fit. Tapi ada juga beberapa yang kalau memang post COVID dengan gejala yang sedang berat, biasanya tetap saat screening meskipun 3 bulan, kalau ada keluhan bisa tetap pasti kita rekomendasikan untuk konsul dulu dengan dokter paru, spesialis paru. Ada beberapa seperti halnya nakes di tempat kami seperti itu. Jadi dia tidak di 3 bulannya, bahkan lebih, karena kondisinya saat itu betul, kondisinya belum fit untuk vaksin, jadi seperti itu. Oke, baik. Nah dok, ini kan ada pertanyaan tambahan juga ini, ada istilah long COVID. Jadi bisa dibilang ada orang habis kena COVID itu bahkan beberapa masyarakat itu juga masih dalam kondisi yang batuk-batuk, tapi biasa gitu. Nah itu apakah juga bisa disebut dengan long COVID? Long COVID itu biasanya ininya masih positif swab PCR-nya, jadi lebih dari kondisinya itu PCR-nya masih positif, itu dinamakan long COVID. Kalau hanya PCR sudah negatif, dia hanya keluhan batuk-batuk, jadi hanya sisa-sisa itu. Biasanya kita fisioterapi kalau yang batuk-batuk itu. Kalau saya kadang kan saya konsulkan juga ke dokter paru, tidak diberi obat, hanya untuk fisioterapi aja. Berarti sudah dibilang mungkin sisa-sisanya. Iya. Itu ya, berarti ya, sisa dari sebelum dari kayak sequelae-nya kan. Sisanya pakai COVID kemarin tadi ya. Jadi di fisioterapi aja, nggak pernah dikasih obat biasanya. Boleh vaksin ya dok ya? Boleh. Boleh. Tapi harus itu ya, harus melakukan swab juga. Iya, swabnya kan untuk mengecek. Iya, biasanya kan nanti ada. Biasanya kalau dia habis ngamar atau apa itu kan memang harus dicek PCR-nya. Oh, berarti Ya, kalau sudah negatif berarti bukan long COVID. Oh, berarti long COVID itu yang masih positif. Yang masih positif tapi dengan gejala yang mungkin ya harus ringan aja gitu kan. Berarti memang harus dipastikan bahwa dengan swab ya dok ya. Swab PCR ya. Iya. Jadi gold standar ini untuk mengecek apakah kita masih terjangkit COVID atau tidak. Nah ini ngomongin vaksin juga ya dok. Ini kan berbagai macam masyarakat ini kan ada yang ibu hamil, masyarakat, remaja segala macam. Nah ini kalau boleh tahu nih dok, ini kan untuk vaksin anak-anak ini kan masih belum ya, masih belum dilaksanakan ya. Yang di bawah 12 tahun. Ya di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun yang belum. Oke. Jadi untuk kalau ibu hamil selama ini bagaimana nih dok? Aman kan untuk ibu hamil? Ibu hamil aman selama ini. Aman. Ya, Bu. Jadi Sudah bisa ibu hamil aman vaksin. Berarti dan ada screeningnya juga, kita screening dulu. Berarti tidak mempengaruhi kondisi janin juga dok ya? Tidak. Kadang kan orang kan takut vaksin kok anakku piye gitu kan, anakku piye gitu kan, nanti kan ada ketakutan tuh. Jadi kan takutnya setelah kan ada kewajiban setelah vaksin harus istirahat, ya ada istirahat, nggak boleh kerja capek-capek atau mungkin aktivitas yang berat-berat dari apa dia. Jadi memang kalau dari rekomendasi POGI itu sebenarnya kalau ibu hamil mau vaksin sebenarnya tidak perlu pakai persetujuan, tapi tetap kami sarankan edukasi. Kalau namanya orang mau vaksin kalau hamil mungkin ragu, bisa waktu kontrol dengan dokternya, dokter kandungan bisa sekalian tanya, dokter saya mau vaksin nih, boleh enggak dengan kehamilan saya, kan yang tahu kondisi kehamilan kan dari dokter obgynnya. Kalau dokternya ACC nggak masalah. Jadi lebih menguatkan saja untuk lebih safety-nya. Berarti harus tetap komunikasi lah, ya, komunikasi harus, jadi ya sama-sama ini. Harus dipastikan daripada dokter kandungan ya, Sari ya, berarti ya. Jadi untuk sahabat dan juga mungkin saya cuma untuk umur kehamilan kemarin terakhir setahun 14 minggu lah saya ya, lebih dari 13 minggu ya, dari 13 minggu itu sudah aman ya, sudah aman melakukan vaksinasi COVID-19 maupun dosis pertama dan dosis kedua dok ya.
Nah ini untuk juga pastinya ini banyak isu-isu terkait juga varian baru. Jika kemarin Delta, ada Beta, ada Alpha segala macam. Dan juga ini terakhir kan ada MU ini. Varian MU ini juga bisa dibilang masih jadi perbincangan, perbincangan di media, di sosial media. Ini kira-kira dengan vaksin yang kita ada sekarang di Indonesia nih dok, apakah kita bisa, maksudnya mencegah ada varian baru itu bisa? Sebetulnya vaksin bisa mengurangi misalnya terpaksa terjadi terinfeksi, biasanya gejalanya lebih ringan. Satu, kedua tetap kita menjaga prokes, jadi cuci tangan, terus pakai masker, jaga jarak, menghindari gerombolan, itu tetap harus kita hindari karena virus ini menyebarnya, penularannya karena melalui airborne, bukan droplet lagi sekarang, airborne sudah. Jadi makanya itu pakai masker, jaga jarak itu tetap, walaupun sudah divaksin. Ada tambahan tadi? Ya, jadi prinsipnya terkait varian-varian baru ya, vaksin yang meskipun memang isunya itu menurunkan efektivitas vaksin yang ada, nggak ada masalah sebenarnya. Intinya kita vaksin aja dulu. Seperti tadi kalau sudah vaksin, andai pun ada varian baru, gejala yang mungkin nanti karena kita kena ya, misal ya lebih ringan seperti itu. Jadi sebagai tameng lah, jadi jangan sampai sama sekali tidak vaksin, nunggu aja yang vaksin yang ini nanti yang bagus saja, menghindari yang ini. Nah, seperti itu. Intinya ada vaksinnya saat ini, silahkan cari, yang belum cari tempat vaksin. Gitu. Berarti ini ya bisa dibilang mengurangi resiko kematian juga. Kematian dari COVID-19 tentunya. Jadi meskipun nanti pasti akan ada juga para yang sudah divaksin dok ya, masih bisa terpapar juga ya dok ya. Dan baik juga masyarakat yang sekarang itu posisi sudah divaksin nih, posisi 2 tapi itu beberapa pasang kemudian terkena. Nah ini kan bisa dibilang harus jangan sampai lengah ya. Jadi buat semuanya, buat para masyarakat Gresik semuanya meskipun sudah divaksin sahabat ya, vaksin apapun, mau Sinovac, mau AstraZeneca, mau yang apapun ya, jadi tetap harus prokes dari acuan ya. Prokes tetap. Jaga jarak, pakai masker itu karena memang ini sudah bisa dibilang sudah kebiasaan kita ya, sudah kita harus lakukan selama masa pandemi COVID-19. Nah ini kalau pasti kan kalau boleh tahu nih dok, vaksin ini ada jangka waktunya ini, apakah ada kayak bisa dibilang kayak pulsa gitu, masa berlaku gitu tuh. Setelah disuntik nih misalnya, suntik dosis kedua nih. Nah itu apakah ada jangka waktu sendiri untuk misal ada, kan kemarin sempat ada berita juga kalau Sinovac itu setelah dosis kedua itu setelah 6 bulan habis efektivitasnya. Itu gimana nih dok? Apakah setiap vaksin apakah ada kayak masa berlakunya dari setiap vaksin yang ada di Indonesia? Kalau yang saya baca ini sekitar 1 tahun. Efektivitas vaksin. Jadi kemungkinan nanti ya harus vaksin lagi untuk sebagai booster. Oh, berarti ini ya dok ya, berarti booster ini kira-kira penting ya booster ini. Apakah nanti bakal diperlukan oleh masyarakat? Kalau masih mungkin kondisi masih COVID-nya masih seperti ini, mungkin booster juga diperlukan. Gak cuma untuk nakes seperti itu. Iya. Ada tambahan tergantung nanti ya regulasi dari pemerintah seperti apa kebijakannya. Misalnya kalau dari pemerintah dievaluasi lagi, misalnya sudah 1-2 lengkap penduduk Indonesianya, angka kejadian COVID-nya mungkin masih tetap atau mungkin bahkan meningkat, mungkin siapa tahu perlu adanya booster juga seperti itu. Oke, tadi bisa dibilang ya. Vaksin itu cepat dinamis terkait kebijakan dan kondisi yang ada. Jadi kita masih terus pantau ya, Mas ya, untuk soal kebijakan dari vaksinasi yang mungkin nanti siapa tahu nanti setiap masyarakat semua dapat booster insya Allah ya. Semoga ya. Dan juga ini juga bisa menambah imunitas kita selama masa pandemi COVID-19. Dan juga kita akan coba bergabung nih bersama dengan sahabat saya sudah komen di YouTube kita di Suara Gresik. Ada Ferry apa nih dok, salam dari Lamongan, luar biasa, terima kasih. Mau tanya dok, apakah masyarakat
biasanya bisa dapat vaksin Johnson & Johnson karena kayaknya enak nih, cuman sekali suntikan. Ini benar nggak sih dok berita ini? Berarti Johnson & Johnson hanya sekali dosis. Johnson & Johnson sementara ini 1 kali dosis, tapi sementara ini belum ada, belum tersedia. Oh belum, untuk di Indonesia belum ya? Belum, yes, Belum di ya? Indonesia belum. Berarti itu sekarang Masih yang ada Astra, Sinovac, Moderna, Pfizer itu ya. Oke, jadi untuk mungkin Mas dari AP ini mungkin masih menunggu ya nanti ya. Tadi bisa dibilang Johnson & Johnson ini juga masih belum hadir di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik ya dok. Iya. Jadi juga ini juga ada pertanyaan dari Uni Anggi, jadi mungkin sudah terjawab ya terkait vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun ini masih belum bisa. Belum ada karena masih kami juga masih belum ini ya dok. Bisa dibilang kenapa? Boleh tahu kenapa dok ya? Untuk anak kecil ini masih belum bisa. Ini apakah nanti takutnya malah efeknya lebih buruk atau bagaimana ya dok? Kalau dari pandangan dokter sendiri, untuk maksudnya kenapa? Maksudnya untuk di bawah 12 tahun ini kenapa? Maksudnya kok belum bisa? Gitu? Belum ada. Jadi mungkin gini ya, anak-anak itu yang di bawah 12 tahun atau masih rentan? itu termasuk anak-anak yang mungkin harusnya juga tidak kemana-mana ya di rumah. Jadi ya jadi dalam anggota keluarga itu termasuk kelompok yang saat ini memang yang melindungi adalah orang di sekitarnya. Jadi makanya ayah ibunya, orang tuanya itu yang vaksin dulu. Mungkin dengan seiring dengan berkembangnya waktu pasti ini sudah mulai ada ya penelitian nanti kalau memang dari WHO, dari Kementerian Kesehatan kita sudah membolehkan dengan regimen vaksin yang ada saat ini sudah boleh untuk anak-anak, pasti akan diinfokan ke masyarakat. Cuma untuk saat ini memang belum ada, hanya bisa mulai 12 sampai 17. Oke, berarti masih belum ada penelitiannya ya, terus ya untuk terkait vaksin anak-anak. Mungkin masih ditunggu juga ya. Jadi mungkin next ya. Jadi biar anak-anak yang di bawah 12 tahun jauh usah diajak kemana-mana dulu karena memang masih pandemi. Mungkin seperti itu. Terjaga prokes kalau memang harus terpaksa keluar ya. Oke. Nah tapi bisa nggak sih, benar sih ya, kalau misal kita tuh sebagai orang tua nih, misalnya orang tua nih, itu tertular dari anak itu bisa nggak? Tertular dari anak, misal anak nih main nih keluar rumah, tak pakai masker atau mungkin jaga jarak, ini bisa nggak kira-kira? Kalau tertular COVID misalnya? Mungkin saja, tapi seharusnya enggak ya. Harusnya nggak boleh ya. Harusnya kan enggak ya, karena daya tahan tubuh orang dewasa mestinya lebih kuat ya. Lebih kuat ya. Terus yang menularkan sebenarnya dari dewasa itu ke anak-anak mereka, betul. Wah sebaliknya ya. Iya, kalau sebaliknya setahu saya kok ada dokter ya. Iya. Jadi anak-anak jangan jatuh kemana-mana. Iya. Dibanding anak-anak yang mungkin punya anak kecil yang masih balita ya, Mas ya. Pastinya anak kecilnya itu tertular dari yang dewasa. Nah, jadi jangan sampai kita menularkan virus COVID-19 kepada anak kita tentunya ya. Dan juga ada ini ya, ada beberapa pertanyaan juga kita akan susah jawab lagi. Ada pertanyaan dari Fatur Rahman. Fatur Rahman, ibu saya tidak mau vaksin karena takut ya. Terus saya dengar vaksinasi hanya 70% dari penduduk negara. Berarti kalau tidak divaksin, ibu saya masuk ke 30-nya. Ini dalam ini kayaknya gimana nih dok? Harusnya ibunya masuk ke 70% itu. Terus bagaimana caranya ibu untuk vaksin? Betul, jadi jangan sampai ini ya masuk ke 30%-nya Yeah. harusnya masuk ke 70% ya, bahkan nanti bisa isolasi 1% ya. Ada tambahan rasanya? Ya mungkin diajak ngobrol Mas Fatur ya, ibunya diajak kendalanya apa, takutnya seperti apa begitu. Bisa diajak main dulu ke klinik vaksinasi terdekat, biar nanti konsultasi, siapa tahu dengan dapat penjelasan yang detail dari yang ahlinya ya, mungkin dari vaksinator yang ada di vaskes yang dekat, beliau mau vaksin akhirnya gitu, meskipun dengan komorbid pun juga tetap bisa, tidak ada masalah. Oke, jadi tadi bilang ini ya harus masuk ke 70%-nya ya dia. Iya, harus masuk ke 70%-nya Mas. Betul. Harus bisa. Jadi memang Mas Fatur ini mungkin ibunya bisa dibujuk ke puskesmas atau mungkin rumah sakit ya. Jadi untuk terkait vaksinasi memang harus menjadi kewajiban kita semuanya untuk mencapai herd immunity tentunya. Dan juga ada pertanyaan dari Ani Sucilawati ini, Enjing Bu Dokter yang cantik ini mau tanya, apakah ibu hamil tidak ada efek samping jika vaksin dengan jenis apapun? Jadi gimana nih tanggapannya untuk ibu hamil ini, kira-kira vaksin apa ini? Untuk saat ini anjurannya yang dipakai adalah vaksin Sinovac sama Moderna, dan itu kan sudah
sudah dari Bakti Iya. ya, sudah Pogi dari Pogi. Dari Jadi sudah ya arah dari rekomendasi iya, Pogi. rekomendasi dari Kemenkes juga untuk ibu hamil bisa menggunakan vaksin dengan tipe mRNA atau inactivated ya, inactivated seperti halnya Sinovac. Untuk mRNA-nya bisa dengan Moderna atau Pfizer. Tidak ada masalah, nanti screeningnya aman, boleh itu vaksin. Oke, berarti harus ini ya, sesuai dengan screeningnya dan juga pastinya untuk vaksin apapun, mau Sinovac, Moderna ini insya Allah aman dan tidak ada efek samping untuk ibu hamil ya, dan insya Allah ini juga tidak membahayakan bagi si calon anak juga ya. Dan juga pasti sahabat jelas masih berbincang, kita masih seru ya sahabat jelas hari ini, tetap bersama kami sahabat jelas di Program Biru. Jadi sahabat jelas bisa bergabung juga di YouTube kita di Suara Gresik, juga pastinya di Instagram di Suara Gresik, dan kita kembali lagi setelah ini. Oke, baik sahabat jelas, kembali lagi di Program Biru bersama dengan RSUD Ilmu Sina, masih dengan Dr. Pujo Astuti dan juga pasien nurse Ali di sini, dan kita juga akan masih ngobrol-ngobrol lagi soal vaksinasi yang ada di Kabupaten Gresik. Nah ini dok ya, dan nurse ini kan coba ada pertanyaan lagi, ada dua ya nih ya. Ada dari Amel, selamat pagi dari Diorejo. Mau tanya, katanya tahun depan vaksinasi untuk orang kaya harus membayar. Itu informasi benar atau enggak dok? Nah ini mungkin bisa diklarifikasi. Mungkin isu yang berkembang di masyarakat juga ini, apakah nanti vaksinasi itu akan berbahaya? Gimana? Untuk berbayar tidaknya saya sendiri belum tahu. Oke. Jadi menunggu aja pengumuman dari pemerintah. Jadi masih belum ada informasi itu ya, kayak vaksin berbayar atau tidak. Karena kita sendiri dulu Jokowi sempat berbicara kalau vaksin ini gratis. Ya, kita tahu vaksin ini gratis untuk masyarakat. Ada tambahan sekali mungkin? Iya, jadi kalau untuk info berbayar atau enggak itu kan tergantung nanti kemampuan dari pemerintah kita sendiri ya. Kalau memang pemerintah sudah tidak bisa membiayai lagi ya, siapa tahu, kita tidak tahu ya. Harapannya sih tidak berbayar, semuanya nanti gratis begitu ya. Dan harapannya juga bisa mencapai. Nah makanya mumpung sekarang masih gratis, yang belum vaksin silakan vaksin ya. Oke. Banyak-banyak mungkin. Berarti mumpung masih gratis. Gratis ya, masih program. Karena kita juga program. karena kita juga masih belum tahu ya dok ya. Ini apakah nanti akan bakal atau tidak. Tapi yang jelas kalau misal ada info vaksin segera, yang mungkin belum vaksin segera vaksin. Untuk meningkatkan kekebalan imunitas. Nah ini juga ada pertanyaan dari Givari Aryani. Dok, saya sudah vaksin bulan Februari dan bulan Juni saya terkena positif COVID-19 dan alhamdulillah sembuh. Nah apakah setelah itu saya perlu vaksin lagi dok? Nah ini kira-kira gimana dok? Ini mungkin apa harus pastikan dulu nih vaksin 2, 3? Jadi dipastikan dulu vaksin bulan Februari itu sudah vaksin 1, 2 apa belum. Kalau memang belum terus terkena positif COVID, maka perlu vaksin kedua. Kalau misalnya Februari masih vaksin pertama, kemudian terkena, harus vaksin lagi untuk yang kedua. Tapi kalau Februari itu sudah selesai vaksin 1, 2, ya sudah tidak usah vaksin. Jadi tidak perlu vaksin gitu ya untuk para penyintas yang mungkin sudah melengkapi vaksin dari dosis kedua. Ada tambahan tadi? Nah cukup seperti itu. Jadi memang kalau sudah 1, 2 lengkap di bulan Februari, bulan Juni kena, ya sudah tidak perlu vaksin lagi. Tapi kalau di bulan Februari itu hanya masih vaksin 1, berarti tetap harus melengkapi dengan vaksin yang kedua pos 3 bulan selesai isomannya. Oke, bisa dibilang harus pastikan dulu ya Mas Givari ya, untuk apakah Mas Givari ini bisa dibilang sudah vaksin kedua atau belum ya dok ya, terus ya. Dan juga ini mungkin yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat itu, apakah di RSUD Ilmu Sina ada pelayanan vaksinasi? Oke. Di Ilmu Sina ada vaksinasi ya. Di klinik vaksinasi kami, Bapak Ibu yang mungkin Sobat Biru ya, buat Sobat Biru dan warga masyarakat Gresik yang mungkin belum vaksinasi, bisa datang di klinik vaksinasi kami di Gedung Pavilion lantai 2. Ya di situ nanti silakan, kami tunggu kedatangannya. Nah
Nah ini kira-kira sampai kapan nih untuk tanggalnya dan juga mungkin jamnya ini kapan nih? Oke, jadi terkait dengan program percepatan dari Kabupaten Gresik sendiri, hampir semua Fasiankes di wilayah Kabupaten Gresik dilakukan untuk vaksinasi sampai tanggal 25, khususnya di Ibnu Sina di tanggal 25 sampai di tanggal 23 sampai tanggal 25 kita vaksinasi dengan Sinovac. Untuk yang tanggal 27 sampai 30 kita menggunakan AstraZeneca. Silahkan buat warga Gresik, Sobat Biru yang merasa belum vaksin untuk datang ke klinik vaksinasi kami dari jam 8 sampai jam 11 siang. Dari Senin sampai Sabtu, Minggu kami off gitu. Oke, jadi nah ini saya katakan lagi sahabat ya. Jadi di RSUD Sina ini sudah ada layanan vaksinasi tepatnya di pavilion lantai 2 ya. Mas ya Dok ya. Jadi sahabat jelas bisa nih kalau misalnya ingin vaksin yang belum vaksin ya mungkin atau juga sudah vaksin tapi masih bingung vaksin kedua. Ya Dok ya. Jadi kita juga pastikan masyarakat semuanya bisa bisa dibilang harus vaksin secara lengkap ya Dok ya. Vaksin 1 dan 2. Nah ini sudah kalian bisa sahabat semuanya bisa ini ya dapatkan dengan mudah di RSUD Sina mulai tanggal 23 sampai tanggal 30 ya November di hari kerja ya. Jadi hari kerja dari jam 8 hingga pukul 9 siang ya sahabat ya. Jadi mungkin yang mungkin jadi tanya gimana cara daftarnya? Oke, untuk daftarnya bisa by online di IG kami itu sudah ada ya linknya. Saya klik di situ. Ataupun misalnya buat yang sulit menggunakan gadget ya bisa langsung datang, kami akan bantu sama vaksinnya ada. Oke. Pastikan kondisinya sehat gitu. Itu aja mungkin. Baik. Nah ini pakai bawa apa nih Dok? Apakah ada persyaratan bawa KTP atau iya, untuk persyaratannya untuk yang usia 18 tahun ke atas bisa bawa KTP ya, 17 tahun ke atas bisa bawa KTP. Untuk yang 12 tahun sampai 17 yang belum punya KTP pakai KK. Dan pastikan untuk yang anak-anak ada pendamping ataupun untuk yang lansia didampingi begitu. Oke, baik. Jadi saya bilang ini vaksin untuk masyarakat umum ya, Mas Dok ya. Jadi untuk vaksinasi kalian bisa daftar melalui link yang sudah ada di IG-nya di RSUD Sina ya, Mas Dok ya. Jadi sahabat jelas bisa daftar melalui link tersebut dan juga bisa datang langsung ya. Datang langsung ke pavilion lantai 2 tepatnya di itu ya RSUD Sina tentunya ya, dengan vaksin yang sudah ada dari Sinovac dan AstraZeneca. Jadi sesuai dengan ini ya, ketentuan pasti juga ini ya, bisa dinilai aman untuk lansia, ibu hamil dan juga para remaja juga ya yang di atas 12 tahun. Mungkin terakhir nih Dokter Nurse Ari, mungkin apa yang mau disampaikan pada masyarakat statementnya untuk di program biru hari ini? Monggo yang belum vaksin untuk segera vaksin biar segera tercapai herd immunity. Jadi kita melindungi juga sekitar kita. Oke, kami tunggu ya Sobat Biru dan warga Gresik kedatangannya di klinik vaksinasi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Terima kasih. Luar biasa. Jadi vaksin sahabat cerdas sudah mudah ya sahabat ya. Sekarang vaksin sudah ibaratnya stoknya sudah banyak ya terus. Jadi bukan besar-besar semuanya mungkin sekarang masih belum vaksin. Mungkin tetangga, saudara atau siapapun juga monggo diajak karena memang ini untuk meningkatkan kekebalan imunitas selama masa pandemi COVID-19. Juga terima kasih Dr. Ujjwal Tuti juga Nurse Ari sudah berbagi informasinya di sini di Suara Kasih. Juga pastinya sampai jelas. Sampai ketemu di program biru selanjutnya. Sampai jumpa dan jaga kesehatan.